TikTok, platform yang awalnya terkenal dengan video pendek kreatif dan tren viral, kini telah berkembang menjadi arena politik yang dinamis. Dengan pengguna aktif dari berbagai usia dan latar belakang, TikTok menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam bentuk opini publik. Apa yang awalnya sekedar hiburan, kini berubah menjadi senjata strategis dalam kampanye politik. Tempat para politisi, aktivis, hingga pihak-pihak berkepentingan lain meluncurkan narasi, isu, dan bahkan propaganda. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Daya tarik TikTok dalam dunia politik terletak pada kecepatan penyebaran informasi dan kekuatan visual yang memikat. Dalam hitungan detik, sebuah pesan politik dapat mencapai jutaan penonton. Bahkan, TikTok memungkinkan penggunanya untuk terlibat langsung, memberi komentar, berdebat, dan mendiskusikan isu-isu terkini dengan cara yang unik dan kreatif. Dari kampanye pencitraan hingga perang opini, TikTok kini menjadi panggung utama bagi mereka yang ingin membentuk pandangan publik dengan cepat dan efektif. Namun, efeknya tak hanya positif. Dengan kebebasan dan akses yang terbuka, TikTok juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal kredibilitas informasi. Disinilah propaganda politik menemukan momentumnya. Dalam aliran konten yang cepat dan seringkali tanpa filter, fenomena ini menunjukkan bahwa TikTok lebih dari sekedar aplikasi hiburan saat ini. Ia adalah alat propaganda yang kuat, di mana informasi dan manipulasi kadang tak bisa dibedakan. TikTok mulanya dirancang untuk video pendek hiburan, tetapi evolusinya tidak bisa kita hindari. Apa yang membuat TikTok begitu efektif dalam propaganda politik? Ini semua bermulai ketika kampanye pemilu sedang gencar-gencarnya, dan dari tiap paslon pasti memiliki tim sukses untuk mensukseskan calonnya. Nah, salah satu cara terbaik untuk kampanye adalah melalui sosial media, karena hasilnya yang low effort tapi hasilnya nggak main-main. Satu video bisa dilihat ribuan, ratusan, bahkan jutaan penonton. Nah, tapi kenapa hanya TikTok yang menjadi pilihan utama, bukan media sosial lain? Pertama, TikTok itu algoritmanya jago banget buat nge-push konten yang relatable dan cocok ke audiens. Jadi, ketika tim sukses paslon bikin konten yang keren atau emosional, algoritma TikTok bisa langsung melempar itu ke orang-orang yang dianggap relevan. Nah, beda sama platform lain yang biasanya orang-orang harus follow dulu baru sering ngeliat kontennya. Di TikTok bisa langsung muncul di For You page atau FYP orang-orang. Konten apapun bisa viral dan menjangkau penonton baru tanpa usaha follow-followan dulu. Terus TikTok juga punya audiens yang mayoritas anak muda. Mereka ini kan generasi yang aktif banget nyari informasi, suka hal-hal yang to the point dan gak suka konten yang terlalu berat. Dengan durasi video yang pendek, pesannya bisa disampaikan cepat tanpa ribet. Jadi pas banget buat narasi politik yang perlu di-deliver dengan efektif. Selain itu, TikTok mudah banget buat diakses. Siapa saja bisa bikin video, gak perlu alat canggih, gak perlu skill editing tinggi. Formatnya yang santai bikin konten politik terasa lebih nyata dan dekat sama audiens. Gak terlalu formal atau terasa kayak iklan banget, apalagi ada fitur kayak duet atau stitch yang bikin orang bisa langsung tanggepin atau kasih reaksi ke konten politik. Nambah lagi interaksi yang makin ramai. Dari semua hal itu tentu saja ada dampaknya. Perkembangan konten politik di TikTok membawa dampak besar yang meluas di kalangan pengguna, terutama dan khususnya di generasi muda yang menjadi mayoritas penggunanya. TikTok memiliki kemampuan luar biasa dalam menyederhanakan isu-isu politik yang sebenarnya kompleks. Hal-hal seperti kebijakan, perdebatan pemerintah, atau peristiwa politik penting yang mungkin sulit dipahami di media konvensional bisa diolah menjadi video singkat yang visualnya menarik, bahasanya ringan, dan mudah dipahami. Lewat kreator yang pandai menyajikan topik ini, isu yang rumit bisa terasa lebih dekat dan relevan dengan keseharian pengguna, sehingga pesan-pesan politik ini lebih cepat diserap dan direspon oleh audiens. Namun, kemudian akses dan cara penyajian yang sederhana ini menjadi pedang bermata dua. Banyak konten politik di TikTok hanya menonjolkan satu sisi atau perspektif tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Ditambah lagi, penyajian informasi seringkali mengabaikan fakta-fakta penting atau bahkan memotong konteks, sehingga dapat dengan cepat menciptakan kesalahpahaman di kalangan penontonnya. Pada beberapa kasus, informasi yang disebarkan bahkan sama sekali tidak akurat dan cenderung bersifat propaganda. Ketika video-video semacam ini menjadi viral, misinformasi dengan cepat tersebar luas, dan pengguna yang tidak punya kesempatan atau keahlian untuk melakukan pengecekan ulang bisa terbawa arus yang menyesatkan. Gak hanya itu, efek berantai dari penyebaran konten politik semacam ini bisa memicu polarisasi di masyarakat. Perbedaan pandangan politik yang dulunya hanya dibicarakan di forum-forum terbatas, kini terbuka lebar di kolom komentar, dan menciptakan ruang bagi perdebatan hingga konflik antar pengguna.
Situasi ini membuat TikTok menjadi arena baru yang sangat mempengaruhi opini publik dan secara tidak langsung turut membentuk pandangan politik generasi baru. Meski membuka ruang diskusi yang lebih luas, tantangan untuk menjaga integritas informasi di TikTok juga semakin besar, sehingga perlunya kesadaran pengguna untuk lebih kritis dalam menyikapi konten politik di platform ini. Dengan semua dampak di atas, pasti juga munculnya tantangan. Tantangan untuk memfilter berita palsu di TikTok memang nyata dan jadi perhatian besar. Dengan algoritma TikTok yang memprioritaskan konten viral, video-video misinformasi bisa cepat menyebar sebelum platform punya waktu untuk mendeteksi dan menghapusnya. Apalagi fitur-fitur seperti stitch, duet, dan trend hashtag bikin video informasi salah lebih mudah tersebar karena lebih banyak pengguna yang menambahkan opini mereka tanpa sadar bahwa konten aslinya mengandung misinformasi. Kombinasi antara algoritma yang kuat dan format video yang pendek yang bikin orang lebih mudah terpengaruh di TikTok, pengguna hanya perlu beberapa detik untuk mendapat informasi, dan ini bikin berita palsu atau propaganda yang dibungkus menarik bisa langsung diterima tanpa proses terverifikasi yang lebih dalam. Tantangan tambah berat karena tim moderasi TikTok harus menghadapi jumlah konten yang luar biasa banyaknya. Sementara pengguna di sisi lain sering kurang mengecek sumber informasi karena sifat platform yang serba cepat. Selain itu, TikTok juga jadi sasaran empuk untuk propaganda karena mayoritasnya adalah anak muda yang punya rasa ingin tahu tinggi tapi kadang kurang pengalaman dalam mengenali misinformasi. Beberapa aktor politik bahkan sengaja memanfaatkan popularitas TikTok untuk menyebarkan pesan atau narasi tertentu yang sebenarnya tidak sesuai fakta, tapi tetap disukai karena kemasannya yang menarik dan mudah diterima. Jadi meski TikTok sudah berusaha untuk memfilter berita palsu, tantangannya tetap besar karena kombinasi antara algoritma yang mendorong viralitas, fitur interaktif yang menyebarkan konten lebih luas, dan karakteristik audiens yang rentan terhadap propaganda yang berbungkus menarik. Kesimpulannya adalah TikTok saat ini bukan lagi sekedar aplikasi hiburan, tapi kini berkembang bisa menjadi tempat opini publik. Bahkan tak jarang opini-opini di sekitar kita dipengaruhi oleh video-video pendek yang ada di TikTok. Maka dari itu kita semua harus menjaga informasi yang kita dapat dengan memfilter selalu informasi yang kita dapat di TikTok.